Nah, kita nggak boleh menyebut apanya ya. Nah, lalu kita pakai pula seperti itu. Nah, ini kata secara zahirnya hadisnya katanya. Nah, jadi ada batas-batas toleransi. Ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Nah, maka ini kafir. Tetapi menurut mazhab Hambali ini haram. Nah, lalu wastaratal jumhur, kekafirannya tadi disyaratkan oleh mayoritas ulama ada setidaknya 4 syarat. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang jadi kafir tuh ada 4 syarat. Yang pertama, ayyaf'alahu fi biladil Islam. Dia buat yang demikian itu di negeri Islam mayoritas muslim. Ditirunya pola berpakaian tadi seperti yang kita contohkan tadi. Nah, itu ya syarat yang pertama. Alla yakuna tashabbuha bihim li darurah. Ya, yang kedua syaratnya yang bisa menjatuhkan hukumnya kepada kekufuran tadi, dia tidak membuat penyerupaan itu karena faktor darurat. Kalau tinggal di negeri minoritas, kalau tak buat begitu nanti kita ditekan. Nah, itu oke lah. Ini misalnya Pak Haji tinggal di sebuah negeri minoritas muslim, mayoritas dengan ajaran tertentu di situ. Nah, di setiap hari keagamaannya diwajibkan oleh pemerintahnya untuk bergaya dengan pakaian yang menjadi simbol agama mereka. Kalau tak dibuat begitu, kita sebagai minoritas, kita ditekan, hak-hak kita nanti tak didapatkan, atau mungkin sampai pada pembunuhan atau di bawahnya. Maka dalam kondisi itu ya tidak masalah. Kalau Indonesia masuk kriteria ini, nah itu ngapu boleh pakai apa tadi? Ya, trompet tertentu. Nah, itu syarat yang kedua. Tapi ini harus terpenuhi keempat-empatnya baru nanti jatuh kepada kekafiran. Yang ketiga, ayyakuna tasyabbuha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat
berkirim salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Semoga di akhir tahun semuanya sehat, menuju 2024 juga semuanya sehat walafiat, dimudahkan dalam beramal insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita di kesempatan ini, sementara kita tidak melanjutkan kajian akidah At-Tahawiyah, namun yang akan kita bahas pada momen pagi ini, karena ini adalah hari di akhir tahun 2023, yang akan kita bahas adalah tentang hadis yang menyebutkan tentang hukum tasyabuh. Tasyabuh itu apa Bapak Ibu? Artinya bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tasyabuh itu adalah menyerupai. Jadi misalnya nanti malam ketika hari pergantian, jam pergantian tahun, berkumpul, merayakan, tiup terompet dan lain sebagainya. Nah, ini apakah termasuk ke dalam konteks menyerupai orang-orang di luar kita? Nah, saya yakin Bapak Ibu ya, insya Allah tak akan terlibat dengan perbuatan itu, tetapi kita ingin menjelaskan beberapa hukum agar kita paham dan bisa pula hendaknya nanti menyampaikan kepada orang-orang yang patut kita sampaikan, semacam anak, cucu barangkali ya, atau dan lain sebagainya, dalam rangka kita menyampaikan dakwah ini dan kebaikan ini di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang diuraikan isinya oleh guru kami Syekh Nuruddin Itir. Jadi Syekh Nuruddin Itir punya kitab 4 jilid menguraikan isi dari hadis-hadis Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan sanadnya, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Hadis ini kata beliau, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini bersumber dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anak dari Umar bin Khattab ya. Saudarinya adalah istri Nabi, Hafsah. Berarti Abdullah bin Umar ini adik ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Umar. Jadi Bapak Ibu, ada 4 orang Abdullah sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Untung simbol nyompe. Kok 3 tadi lain puluh terjemah. Kok 2 tadi lain puluh terjemahnya. Kok 1 amin. Ini kalimat ini lagi jadi polemik nih sekarang Bapak Ibu. Katanya tidak boleh dibuat singkatan begitu. Nah, kita nggak ada urusan dengan itu
Ya, untung tadi 4 ya. Aku sampai berapa gajinya tadi? Nah, 4 orang sahabat. Kok amin? Rasulullah. Yang pertama namanya Abdullah bin Umar. Yang kedua namanya Abdullah bin Abbas. Yang ketiga namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat namanya Abdullah bin Amr bin As. Coba ibu-ibu sebutkan lagi. Laita konang agak itu. Harusnya sebutkan barusan. Yang pertama Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Alhamdulillah. Ingat kita semuanya inilah 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Nah, inilah yang disebut dengan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai orang-orang yang di luar kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan sahih menurut Al-Imam Ibnu Hibban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, langsung kita membahas poin-poin penting dari hadis ini. Ada 6 perkara hukum seputar hadis ini. Apa yang pertama? Al-haddu 'ala tashabbuhi bis-salihin. Jadi hadis ini poin pertama yang bisa kita ambil adalah di dalam hadis ini ada arahan, terdapat semangat agar kita menyerupai orang-orang soleh. Siapa mereka? Para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal atqiya'il wara'in, orang-orang yang bertakwa, yang wara', yang menjaga dirinya. Wara' itu berhati-hati dengan yang tidak jelas. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram tadi ada syubhat. Siapa yang wara' itu, yang menjaga dirinya, jangankan mengambil yang haram, mendekat ke syubhat pun dia tak mau. Contoh, menjelang hari H tanggal 14 Februari datang caleg, datang timnya, dikasihnya ibu pagi itu 50.000. Terima? Hah? Ah ya, 50.000 nyoba ya, no jawab. Kecuali pertanyaannya tadi 5 juta, nah kecil ibu tuh, nah 5 juta lumayan juga ya bu. Lama memikir menjawabnya tuh. Kalau 50.000, bu, oi, dikasih ya 50.000 bagi itu mau? Enggak. Kenapa? Karena ada unsur syubhat. Ada yang mengatakan itu haram. Apa sebab? Karena masuk dalam sogok menyogok. Tapi ini ada kaji menarik Bapak Ibu. Jadi kalau ada caleg ini orang soleh, orang baik, orang hebat, orang yang pandai berilmu dia, soleh dia, ahli ibadah. Ada yang satu tidak begitu kondisinya, ada yang lain tidak begitu kondisinya dalam pandangan subjektif kita. Itu dibuat oleh para ulama rinciannya.
Kalau dalam kondisi seperti itu, ya ini orang punya akan menjadi sesuatu dalam jabatan tertentu. Polanya seperti itu semua, ngasih. Kalau orang baik ini tak dikasih, dia tak memberi, dia tak dipilih. Karena tipe masyarakat kita kan tipe piti. Iya Pak Ibu. Kalau orang soleh itu degup jantungnya itu Allah. Kalau awak piti. Ya udah, coba dengar jantung Pak Imam Bapak bunyinya. Kalau ini bunyinya bini. Konai juga balik. Semoga 2024 berubah statusnya. Ini Bapak Ibu zalim membiarkan imam belum juga mendapat bini tadi. Carilah Bapak Ibu, tolong beliau nih. Bu, tolong carikan. Ya, kalau bisa yang soleha, yang cantik, yang hafal Quran, anak semata wayang, yang ayah ibunya lah sakit-sakitan. Ini kalau nak lama sudah tuh. Allahu Akbar. Jadi dirinci oleh para ulama, kalau tak begitu, ini tipikal masyarakat ini congok ke titik. Bagaimana kasusnya orang yang tadi soleh, hebat, punya kapasitas, bolehkah dia memberi? Itu dibagi oleh para ulama rinciannya. Kalau orang yang seperti itu, boleh dia memberi, Bapak Ibu. Nah, orang yang demikian, ini disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang demikian ini, dia dianggap sedekah atau sedekah. Tapi kalau orang yang tak layak, tak nampak ke masjid, tak berkualitas, tidak punya kapasitas, dikasihnya Ibu, lalu Ibu terima, itu jadinya masuk ke surga. Ar-rashi wal murtashi finnar. Itu ada ancaman neraka. Mau terima 5 juta Bu? Bu, mau terima 50 juta? Oh itu apa? Ya menjawabnya. Berubah iman pagi itu nampaknya kan? Ini yang parah lagi, dapat supermi sekardus langsung berubah pilihan. Jadi pilihlah hati sesuai dengan hati nurani, tengoklah orang itu dan dengarlah arahan para ulama yang Bapak Ibu percaya. Kan banyak pula ulama nih kan, ulama yang satu ke satu dia, ulama yang kedua dia, ulama yang ketiga. Itu hal biasa. Jangan pula masukkan perbedaan pilihan ini masuk ke dalam bab akidah. Ya, tidak masuk dalam bab akidah. Ini hanya ijtihad. Kita berupaya mencari yang terbaik. Tak bisa kita menilainya, maka kita taklid, mengikut arahan para ulama yang kita percaya. Bapak Ibu percaya sama saya? Kira-kira mau kalau saya fatwakan memilih berapa? Tak boleh. Ya, carilah sendiri ya, sesuai dengan hati nurani. Sekarang informasi sudah banyak beredar. Asal jangan hoax ya, jangan hoax. Nah, Bapak Ibu, jadi ada rincian ya. Jadi tidak lantas murni semuanya haram, tetapi ada pula potensi diperbolehkan dalam kasus tertentu. Nah, ada juga salah seorang ustadz kita kayaknya maju juga ini yang ngisi di sini ya. Paham itu maksudnya? Ya, ustadz kita maju pula beliau kan? Ya, tengok kalau saya maju macam mana? Boleh? Boleh Pak Izin? Boleh. Allahu Akbar. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin yang pertama ini, Nabi Muhammad di dalam hadis ini nampak mengarahkan supaya apa? Yasluku bil insani sabilahum, seperti apa cara hidup mereka, konsep hidup mereka, kebaikan-kebaikan mereka, itu kita tiru.
Jadi ada salah seorang ustadz kita, saya sempat hampir 1 bulan sekamar, serumah dengan beliau dulu di Sudan. Itu Bapak Ibu, selama hampir sebulan saya sekamar serumah dengan beliau itu, setiap malam beliau sebelum tidur membaca Yasin. Secapek apapun, selelah, semengantuk apapun, sebelum tidur itu pasti dia baca Yasin. Sekali tamat, kemudian saya masih ngorok tidur, dia sudah bangun tahajud. Tiap malam saya intai seperti itu. Akhirnya apa Bapak Ibu, menengok orang-orang seperti itu kita menjadi malu, tidak ada apa-apanya saya. Maka akhirnya kita tergerak untuk menirunya. Nah, itulah dia. Di antara yang bisa kita teladani dari orang lain yang mereka adalah para ulama, orang-orang bertakwa yang wara, yang cara hidup mereka, prinsip kebaikan mereka kita ditiru. Itu poin pertama ya, yang tersirat, yang diisyaratkan dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tahziru min at-tashabbuhi bi ghairi ahli al-istiqamati was-shalah. Ada tahzir, ada larangan, ada hambatan, ada arahan supaya jangan menyerupai orang-orang yang selain tadi. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang tidak istiqamah, orang-orang yang tidak soleh. Wa mahallu zalika, posisinya seperti apa? Posisinya adalah makana khassan bihim, yang menjadi hal-hal khusus dari mereka, wa alamah alaihim, dan menjadi pertanda perbedaan kita dengan dia. Nah, ini tidak boleh diikuti. Ya, maksudnya ada sebuah kaum yang punya syiar khusus, yang punya tanda khusus, lalu kita tiru dia. Nah, itu tidak boleh. Artinya apa? Syiar khususnya di malam tahun baru pakai ada topi apa namanya itu kan? Nah, ada topi. Kemudian pakai trompet. Nah, ini kan kebiasaan yang menjadi ciri khas. Ya, nah ini tidak boleh. Tapi kalau tidak demikian adanya, fala ba'sa, tidak apa-apa. Jika tidak ada karakter khusus dan ciri khas tadi, maka tidak apa-apa. Ka'anwa'il at'imah, seperti makanan-makanan tertentu, kemudian wal malabis, dan pakaian-pakaian tertentu yang bukan menjadi ciri khas mereka. Nah, itu tidak masalah. Misalnya pizza kita makan, boleh? Boleh Bu? Ya menjawabnya dari belum sarapan. Boleh nggak kita makan pizza? Boleh. Pizza itu dari mana asalnya? Dari Italia, itu kan makanan. Nah, kemudian dibawa ke sini, terjadi muncullah restoran pizza dan lain sebagainya. Bolehkah kita makan pizza? Tidak masalah. Karena ini bukan, tak berhubung kait dengan ciri khas. Selama halal tidak masalah. Sekarang diboikot. Ayo boikot. Ya, maksudnya sebelum diboikot. Ya, memang kalau diboikot tidak usah dulu ya. Tapi di masa normal itu boleh, tak masalah. Apalagi boleh makan rendang Pak? Semua boleh. Ini syarat nih Pak Yazid, supaya sarapan paginya lontong plus rendang. Ini lontong icel aja tiap-tiap saya tengok. Pakai telur. Nah, boleh makan rendang, boleh, karena ini makanan halal, tidak menjadi ciri khas keyakinan, ya. Dimana rendang ini kan berasal dari Sumatera Barat. Tapi ada pula katanya dulu Malaysia mengklaim itu makanan mereka, Bapak Ibu. Ya, mengklaim seperti itu. Nah, asam pode batin boleh? Boleh. Asam pode bau? Enggak masalah.
ada itu di Lombok, tak ada. Ada itu di Jakarta, tak ada. Bahkan saya dulu Bapak Ibu singgah di restoran Padang di Jakarta makan rendang. Mana nih rendang tuh? Ndak aku udah kok Padang Jawa namanya gue. Jadi hilang selera dewenya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pakaian yang bukan menjadi ciri khas, gaya bentuk rumah yang bukan menjadi ciri khas mereka, tidak masalah. Bapak Ibu mau bikin rumah model Itali, tidak masalah. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mimbar itu bukan dari budaya Arab Islam. Kubah bukan dari Masjid Nabawi dulu ketika dibangun macam mana? Kubah yang tidak pakai kubah, menara. Tidak pakai menara. Dari mana datangnya itu? Datangnya itu sebagai disebabkan adanya infiltrasi budaya satu dengan yang lain, selama tidak bertentangan dengan bab akidah, tidak ada unsur ibadah, maka tidak masalah. Makanya Nabi SAW memakai mimbar itu dihadiahkan kepada beliau. Begitu tidak sekarang kubah itu. Coba tengok nanti Bapak Ibu di Inggris ada gereja yang juga pakai kubah, tapi sudah terjadi percampuran budaya. Kubah tidak lagi menjadi ciri khas tertentu, bahkan cenderung sekarang kubah itu menjadi ciri khas masjid. Maka tidak apa-apa karena tidak ada khususiyah di sana. Jadi artinya Islam ya menerima hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang tidak ada unsur di sana khususiyah, hal yang menjadi karakteristik dan ciri khas mereka. Jadi tidak masalah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang kedua. Poin yang ketiga, yukrah, dimakruhkan bertasyabuh menyerupai ahli bid'ah. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu ditegaskan, ahli bid'ah itu apa maksudnya? Ahli bid'ah ini adalah orang-orang yang akidah mereka tidak seperti akidah salaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka orang-orang ahli bid'ah ini pada bab akidah seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, ini nama kelompok Bapak Ibu ya, nama sekte dalam Islam ya. Apalagi Syiah ya, ini apalagi Syiah yang ekstrim yang mengatakan bahwa wahyu itu sebenarnya turunnya ke Ali bin Abi Thalib ya, tapi malaikat Jibrilnya salah alamat waktu itu ya, harusnya ke Ali, rupanya ke Nabi. Nah, ini kan bid'ah ini ya, keyakinan seperti ini. Nah, ini ahli-ahli bid'ah dalam bab ibadah, mereka menambah-nambah, membuat ibadah yang tak sesuai dengan standar Islam seperti yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ini bid'ah ini. Misalnya apa? Misalnya perkara-perkara yang memang nyeleneh di kajian-kajian, di pembahasan itu. Misalnya dianggapnya itu sebagai ibadah. Contoh, dianggapnya sebagai ibadah melepas mayat sebelum dimasukkan ke keranda, diusung oleh orang-orang untuk pergi ke masjid, mushola, disalatkan. Di sebahagian tempat ada yang membuat dan punya keyakinan berkeliling di bawahnya. Ada nggak terjadi ini, Pak? Ya, masuk dia ke sini lagi. Itu setelah kita konfirmasi apa? Itu dalam rangka ada keyakinan kalau kita buat begitu cepat nanti kita lupa dengan orang yang meninggal ini. Jadi tidak terjadi kalau kita ditinggal orang yang tersayang itu rasanya apa Bapak Ibu? Trauma ya, traumanya itu cepat hilang, kesedihannya cepat hilang. Apa iya itu? Ya, nah itu kan diada-adakan. Kalau ada keyakinan seperti itu, ini tertolak, tidak boleh. Apalagi pada hal-hal yang ibadah mahdhah
yang sudah ditetapkan waktunya, ditentukan tata caranya, lalu ditambah atau kurangi, itu lebih bahaya lagi bid'ahnya. Ya, seperti salat subuh 2 rakaat. Oh, enggak, saya subuh ini kan masih semangat ini pagi ini katanya kan. 4 lah saya buat katanya. Aku mengada-ngada. Ada yang salat subuh 4 rakaat tadi? Tapi kalau dalam persoalan fikih yang di situ khilafnya mu'tabar, artinya terjadi perbedaan pendapat para ulama di situ, dan itu diakui sebagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada dalilnya masing-masing. Nah, seperti kunut tak berlaku di situ bid'ah. Oh, ini orang yang berkunut dianggap bid'ah. Kok salah alamat ini Bapak Ibu. Maka clue-cluenya saya berikan untuk sederhananya seperti itu. Atau misalnya lagi zikir berjamaah dibid'ahkan, tidak masuk di situ, ya. Atau apalagi misalnya membaca Yasin hari Jumat dibid'ahkan, hukumnya segala bid'ah aja. Padahal hal-hal persoalan itu terjadi, memang faktanya terjadi perbedaan pendapat. Yang faktanya terjadi perbedaan pendapat tidak perlu dibid'ahkan. Jangan digas di situ. Jelas Bapak Ibu? Nah, begitu juga tadi pada perkara akidah, yang kedua pada perkara fikih yang berhubung kait dengan ibadah, yang ketiga bid'ah dalam kajian-kajian akhlak. Nah, ini muncul sekarang nih, ada beberapa kajian-kajian apa katanya, Allah itu ya Muhammad itu katanya. Nah, ini gawat ini Bapak Ibu. Ya, ini ada pengajian yang sudah masuk ke unsur-unsur berbahaya seperti wahdatul wujud, bersatunya makhluk dengan pencipta dengan yang dicipta. Ya, jadi ya Muhammad itu ya Allah katanya, kan bahaya nih kaji-kaji seperti itu. Nah, ini kalau tidak ditakwil dalam artian kita konfirmasi apa maksudnya, bisa-bisa jatuh hukumnya nanti kepada kekafiran. Hati-hati. Nah, hati-hati juga pengajian-pengajian yang tertutup yang tidak jelas. Lebih baik ikutlah mengaji kepada yang terbuka, memakai kitab jelas ya, yang apa kita pelajari. Nah, ini maksudnya ahlul bid'ah itu fima huwa mazmum, dan hal itu terlarang dilakukan, makruh kita ikuti, kita tiru orang-orang ahli bid'ah itu. Wa huwa ma yakunu mumayyizan lahum, sesuatu yang berbeda bagi mereka, sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, fi hayati lihya, dalam model jenggot, au sya'rin, atau model rambut, au libas, atau pakaian, li alla yuzanna annahu minhum. Nah, supaya jangan timbul prasangka ini orang bagian dari orang itu. Nah, sehingga nanti dia dicela. Nah, akhirnya nanti muncul dosa, muncul konflik. Tapi hukumnya makruh. Misalnya sebuah kelompok pengajian tertentu yang nyeleneh, dia punya ciri khas tertentu. Misalnya kopiahnya seperti ini, kopiahnya seperti ini, atau pola pakaiannya berbeda dari yang lain. Nah, itu hukumnya orang yang seperti itu, kelompok seperti itu makruh. Nah, titiknya sampai makruh, ya, makruh ditiru karena mereka ahli bid'ah. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, zahirul hadis ini secara zahir Nabi mengatakan bahwa minhum, dia yang menyerupai orang tadi bagian dari mereka. Anna tasyabbuha bil kuffari fil libasi kufr. Dari zahirnya hadis ini berarti menyerupai orang kafir dalam tata cara berpakaian mereka, itu adalah sebuah kekafiran juga, yang tadi menjadi ciri khas mereka. Wa huwa mazhabu jumhuril ulama, ini adalah mazhab mayoritas ulama. Wa qala al-Hambaliyah, dalam mazhab Hambali menyerupai orang kafir dalam tata cara berpakaian yang menjadi simbol mereka. Maaf cakap, kita meniru berpakaian ala
ala tokoh agama tertentu. Pola tokoh agama tertentu. Kan ada salah satu agama yang pakaiannya mereka botak, pakai kayak kain ihram itu tapi warnanya bukan putih. Nah, kita nggak boleh menyebut apanya ya. Lalu kita pakai pula seperti itu. Nah, ini kata secara zahirnya hadisnya katanya, jadi ada batas-batas toleransi. Ada yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Nah, maka ini kafir. Tetapi menurut mazhab Hambali ini haram. Nah, lalu wastaratal jumhur, kekafirannya tadi disyaratkan oleh mayoritas ulama ada setidaknya 4 syarat. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang jadi kafir itu ada 4 syarat. Yang pertama, ayyaf adahu fi biladil Islam. Dia buat yang demikian itu di negeri Islam mayoritas Muslim, ditirunya pola berpakaian tadi seperti yang kita contohkan tadi. Nah, itu ya syarat yang pertama. Alla yakuna tashabbuha bihim li darurah. Ya, yang kedua syaratnya yang bisa menjatuhkan hukumnya kepada kekufuran tadi, dia tidak membuat penyerupaan itu karena faktor darurat. Kalau tinggal di negeri minoritas, kalau tak buat begitu nanti kita ditekan. Nah, itu oke lah. Ini misalnya Pak Haji tinggal di sebuah negeri minoritas Muslim, mayoritas dengan ajaran tertentu di situ. Nah, di setiap hari keagamaannya diwajibkan oleh pemerintahnya untuk bergaya dengan pakaian yang menjadi simbol agama mereka. Kalau tak dibuat begitu, kita sebagai minoritas, kita ditekan, hak-hak kita nanti tak didapatkan, atau mungkin sampai pada pembunuhan atau di bawahnya. Maka dalam kondisi itu ya tidak masalah. Kalau Indonesia masuk kriteria ini, nah itu ngapu pula pakai apa tadi? Ya, trompet tertentu. Nah, itu syarat yang kedua. Tapi ini harus terpenuhi keempat-empatnya baru nanti jatuh kepada kekafiran. Yang ketiga, ayyakuna tasyabbuha, penyerupaan itu fima yahtassu bil kafir. Ya, yang menjadi ciri khas khusus orang-orang kafir tadi. Itulah ya pakaian pola tertentu tadi. Yang di sini disebutkan wasaubur ruhban, ya, yang seperti orang Yahudi, sinagog, gaya-gaya berpakaian orang ya Yahudi. Ada pula kelompok Bapak Ibu, kelompok Yahudi itu pakaiannya saya tengok pakai jas, pakai dasi, celana kemudian pakai topi yang agak lalu mereka di tembok ratapan. Ditiru-tiru pula gaya tuh di sini. Itu kan khas mereka. Itu hati-hati, bisa jatuh kepada kekufuran. Nah, lalu poin yang keempat, ayyakuna tashabbuha fil waqti allazi yakunu fihi libas muayyanu syi'aran lil kuffar. Ya, penyerupaan itu pada kondisi di mana pakaian itu menjadi syiar mereka. Ya, pada kondisi di mana pakaian itu menjadi syiar orang-orang kafir. Ya, maka di sini boleh tidak bapak-bapak pakai celana levis? Boleh apa tidak? Siapa yang punya celana levis? Apa ada pakai celana levis? Abang ada? Pak Imam ada? Tidak punya celana levis. Pak Imam ini pakaiannya sarung jubah, orang soleh Pak Imam. Ya, kalau kita pakai levis boleh apa tidak? Boleh. Untuk ibu-ibu tidak boleh. Ya, maksudnya pakai levis kedua, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau di rumah, tidak masalah. Suka pula suaminya mungkin yang muda-muda ya. Yang muda-muda nih, abang suka nengok adik pakai levis. Dipakainya demi membahagiakan suami, tidak apa. Tapi jadi bolo keluar. Tapi untuk bapak-bapak standar tidak masalah, karena levis itu sekarang bukan lagi pakaian
apa tadi, syiar agama tertentu, karena sudah terjadi pembawaan kita pakai, mereka pakai. Nah, dulu sempat juga dilarang pada masa-masa tertentu, ya. Bahkan ada fatwa dulu dari, saya lupa ingat apakah Syekh Hasyim Asy'ari atau apa, itu memfatwakan memakai jas gaya company penjajah itu diharamkan oleh beliau waktu itu, karena kondisinya waktu itu pakaian itu adalah simbol mereka. Syiar itu simbol, ya, salah satu simbol gaya mereka. Nah, kalau bergaya pula seperti itu tidak boleh. Nah, sekarang kita kan, ya, seperti levis tidak masalah, ya, seperti jas, sekalipun itu bukan dari buatan orang, atau celana panjang. Celana panjang itu kan beberapa dulu aja seperti itu. Dulu kan pakai sarung, pakai jubah. Zaman Nabi kan tak ada celana panjang yang seperti pola kita sekarang. Nah, itu baru dibuat di masa-masa tertentu oleh non muslim. Bolehkah kita pakai? Tidak masalah, karena itu tidak lagi menjadi syiar mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rupanya 5 syaratnya. Yang kelima, ayyakuna tashabbuha mailan lil kufri. Motif memakai pakaian tertentu itu tadi, atau memperbuat gerakan tertentu tadi, motif yang muncul adalah loyalitas ke mereka. Artinya tak boleh. Ya, jelas Bapak Ibu? Ada semacam loyalitas kepada mereka. Nah, ini tidak diizinkan. Contoh, siapa yang menyerupai pakaian orang-orang kafir tetapi tidak ada loyalitas, kecenderungan motif untuk loyal kepada mereka, ini berdosa. Tetap berdosa, tetapi tidak sampai kepada kafir. Jadi yang kafir tadi yang 5 tadi. Kita ulang, dibuat di negeri yang mayoritas muslim. Yang kedua, tidak dalam kondisi darurat. Yang ketiga, penyerupaannya tadi pada hal-hal yang berkaitan dengan ciri khas tertentu orang-orang kafir, seperti pakaian-pakaian pendeta tadi yang menjadi ciri khas mereka, atau pendeta yang di sinagog Yahudi dan lain sebagainya. Kemudian pakaiannya tadi bukan menjadi syiar pola mereka. Nah, itu tidak masalah. Kemudian jangan sampai ada unsur atau motif loyal karena saking ke Lionel Messi. Jadi ada gaya Lionel Messi itu yang ditirunya. Orang Lionel Messi ini non muslim kan? Tapi saking cintanya dia, loyalnya ke Lionel Messi ini, karena pemain bolanya hebat, muncullah loyalitas. Jadi seperti apapun dia ditiru. Ini penyakit anak muda sekarang, K-pop Korea misalnya, gaya rambut, nengok drama Korea nampak gaya rambut, gaya berpakaian, ya. Yang itu kita tiru dalam rangka ada loyalitas ke mereka. Nah, itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau sekedar meniru gaya berpakaian, ya, tetapi tidak ada unsur loyalitas, itu tetap juga berdosa, tapi tak sampai kepada kekafiran. Yang kekafiran itu yang tadi ada loyalitas. Nah, ini tidak boleh. Karena sekarang kan Bapak Ibu, parahnya anak-anak muda kita sekarang, Allah jaga anak keturunan kita hendaknya dari keburukan, kan ini tidak tanggung-tanggung. Ya, di kamarnya ada poster bola Lionel Messi, Ronaldo di setiap sudut. Nah, sampai ke pakaian juga gaya Ronaldo misalnya, gitu kan? Nah, kan kehilangan teladan. Orang yang seperti ini kehilangan teladan. Nah, jangankan itu Bapak Ibu, agaknya anak cucu kita hari ini lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Iya nak Bu? Siapa nama kawan Upin Ipin itu yang suku menggale itu? 2 seringgit katanya. Siapa Bu? Mahir.
Siapa nama kawan Upin Ipin yang keturunan India yang berpantun tuh? Jarji. Nah, tuh. Siapa nama kawan Upin Ipin yang dari Cina tuh? Yang orang Cina? Meme, tahu. Yang dari Indonesia siapa? Susanti. Siapa nama adiknya Husain itu, Bang? Hasan, Husain, ada satu lagi laki-laki, siapa namanya? Kan Meme tahu, Susanti tahu, Mail tahu, Jarjit tahu. Ada orang yang bencong di situ. Abang? Ustaz tahu juga. Abang Saleh. Tapi siapa nama adik Husain? Hasan, Husain, ada satu lagi laki-laki. Ada yang dapat siapa? Siapa yang dapat saya traktir lontong begini? Nggak tahu ya Allah. Atau siapa yang dapat saya bawa umroh 15 Februari. Nah, yuk, saya yang bayarkan. Siapa yang dapat? Serius apa ibu? Dah ahli dah. Disebut umroh baru menjawab ibu. Ya? Iya tapi serius ini. Saya bawa umroh tanggal 15 Februari. Angkat kita. Ya. Muhammad. Ya. Semua umroh semangat lo jawab. Ya. Siapa? Nah, kita tutup begini. Tidak bisa pergi umroh nanti. Muhassin, Hasan, Husain, Muhassin. Siapa nama anak Nabi dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah? Ibrahim. Bagus, tapi tidak ada hadiah umroh lagi. Tentu saya membuat soalnya agak sulit-sulit sedikit untuk hadiahnya yang besar ya Pak ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 5 syarat yang jatuh hukumnya kepada kekufuran. Berarti faktor loyalitas niatnya itu perlu. Ya, di situ terjadi kekufuran nanti. Pokoknya ya dia sampai hampir menyembah tokohnya itu. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi kalau tidak yang memenuhi 5 unsur ini berarti tidak kafir, tetapi berdosa. Ya sudah, kita ikut yang sederhana aja. Ya. Kemudian yang kelima, penyerupaan dalam perkara-perkara kehidupan yang sudah menjadi tradisi bersama itu tidak menjadi larangan. Ya. Misalnya malam nanti kebetulan karena besok pagi libur datang family ke rumah. Ya, momen-momen liburan, pulang ke Sumbar misalnya. Sampai di sana atau orang Sumbar nengok keluarganya di sini karena momennya liburan, tahun baru, dalam tanda kutip mereka malam itu merayakannya dalam tanda kutip ya, merayakan kebersamaannya itu ganti tahun besok pagi bakar ayam dia. Boleh atau tidak? Bakar ayam biasa sama makan, bersengkrama, boleh atau tidak? Udah, itu udah masuk soal kehidupan yang sudah menjadi budaya bersama, itu tidak kafir Bapak Ibu. Tapi unsur dosanya ada jika bakar ayam, sambil bakar ayam di luar rumah hidupkan pula musik. Ya, berdisko dia malam tuh. Kemudian bergadang dia sampai pagi. Itu sudahlah begadang mengandung unsur dosa, merusak kesehatan badan. Yang kedua mengganggu tetangga. Di situ unsur dosanya. Jelas? Jangan nampak orang bakar ayam masuk kafir kok. Ayo ku kaji mereka. Pernah kita mengajarkan begitu. Sekadar bakar ayam, anak-anak muda misalnya gitu kan, jumpa besok libur kita bakar ayam. Yuk, sekedar makan dia sampai jam 12 misalnya. Nanti tidur dia lagi, tidak masalah. Tapi kalau dirayakan dengan cara yang seperti tadi, ya maka ada potensi munculnya dosa. Jadi ingat-ingatkan saja anak-anak, menantu, cucu-cucu bapak ibu misalnya. Kalau sekadar dia
yang seperti kita sebutkan tadi tidak masalah. Atau demi mengelakkan anak muda ini keluar keluyuran kemana, dibuat acara mabit misalnya di masjid oleh remaja masjid, ya, dibuat pengajian. Nah itu juga tidak masalah, ya. Oh, jangan dikhususkan buat pengajian. Sama juga dengan kita khususkan hari Minggu kajian akidah tahawiyah misalnya, ya, kajian Syama'il Muhammadiyah. Hari Minggu itu hari siapa? Hari beribadahnya umat tertentu. Kalau itulah logikanya tentu tidak boleh karena ini hari ibadah umat tertentu. Kalau itu logikanya, kan logikanya tidak seperti itu. Ya, kita kapanpun kita membuat kajian tidak masalah. Apalagi ada motif-motif misalnya dibuat muhasabah akhir tahun itu bagus. Nah, jadi diundang ustaz, tabligh akbar, muhasabah akhir tahun itu juga tidak masalah. Karena ada sekarang Bapak Ibu katanya nggak boleh buat kajian, kita sepikan malam tahun baru. Loh, justru dengan menyepikan itu bukannya mirip dengan hari raya? Nah, kan kebalik otaknya Bapak Ibu. Iya kan? Iya nggak? Kita sepikan berarti kita membuat sesuatu yang juga ada unsur penyerupaan. Maka biarkanlah mengalir. Kalau ingin buat mabit tak masalah. Toh libur besoknya tahajud kita malam ini sama-sama misalnya. Undang kami dulu ketika masa di Alia seperti itu Bapak Ibu. Ada mentor-mentor kami itu senior-senior. Yuk kita mabit malam ini di mana, di masjid itu. Nah, datang habis selesai berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran malam tahun baru itu. Ya, orang pada sibuk karaoke di jam gadang waktu itu. Kan ada tuh perayaannya tuh di jam gadang nanti di trompet tuh setiap. Siapa orang Bukit Tinggi di sini? Hah? Ada orang Bukit Tinggi apa orang mah? Pekumbu, sekampung baru main. Ya, istri saya orang Bukit Tinggi, makanya pasti saya nih bahasa Minang Bapak Ibu. Jadi siapa yang ingin adu bahasa Minang dengan saya, yuk. Sekolahnya di sana juga dulu, ya di Padang Panjang. Nah ini kita buat acara, jadi mengelakkan, ya. Mana tahu ada 2-3 orang yang tertarik untuk itu. Yang tadi dia punya niat untuk meraya-rayakan itu di jam gadang, akhirnya kita buat di masjid yang tak jauh dari situ. Nah ini untuk mencari solusi, jalan keluar. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, prinsipnya dari seluruh keterangan yang kita sampaikan, hasil dari penalaran terhadap hadis tadi, prinsipnya yang terakhir adalah luzum istiqlal sahsiyatil muslim. Kita mesti menunjukkan kemerdekaan identitas kita sebagai seorang muslim. Tidak usah ikut. Apa istilahnya kalau ikut-ikut itu apa namanya? Latah apa istilahnya? Tak usah latah dengan ciri khas orang lain atau orang-orang tertentu. Nah, hati-hati kita. Apa sebab? Karena mengikut-ikut ini kita tidak punya kemerdekaan identitas, itu ada pengaruh buruknya nanti di dalam kehidupan. Itulah dia. Di antara pengaruh buruknya kita lebih mengenal yang seharusnya tidak terlalu kita kenal. Ya, itu loh Filipin yang ditahu oleh anak-anak kita sekarang kan, tidak tahu oleh anak cucu kita tentang siapa anak Nabi, bagaimana Nabi, siapa Hamzah, siapa Khalid bin Walid. Jadi kehilangan teladan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Itulah barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tantangan akhir zaman ini, musuh kita dalam beragama ini dan mendidik anak-anak kita amatlah banyak. Maka ini yang perlu kita hati-hati. Semoga Allah lindungi kita. Semakin baik kita, insya Allah hendaknya di tahun yang akan datang. Lalu yang terakhir masuk kita ke persoalan hukum. Bolehkah mengucapkan ucapan selamat tahun baru? Selamat tahun baru ya Pak. Semoga Bapak di tahun 2022 ini semuanya bertambah, ya, ilmu bertambah, amal bertambah, kekayaan bertambah untuk infak, sedekah dan wakaf. Kok bini pun nak bertambah juga, gitu kan? Berani Pak? Nggak, mau takut. Jangan-jangan ibu ada di situ. Nggak. Berani nambah Pak Imam? Berani? Satu aja udah tolong. Berani lo kecil. Semangat berani. Demikian kaji kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita tutup, barangkali ada 1-2 pertanyaan, kami silakan. Silakan Bu.
Waalaikumsalam. Disampaikan masalah pemberian waktu Pak, kalau pemberian uang dasar tidak ada kesalahan juga. Apa tadi? Pemberian uang yang Oh ya. tidak ada syarat. Tapi kalau yang disampaikan diberikan untuk barang untuk barang, misalnya itu bagaimana? Sama. Mau piti, mau sembako, mau sepeda motor dihadiahkannya oleh orang yang punya tujuan tertentu. Dia melakukan itu motifnya supaya ibu punya, dia dapat sesuatu dari ibu dan dia ingin mendapatkan sesuatu pula, maka ini ada potensi masuk kepada riswah. Riswah tadi sogok menyogok. Tapi tak semuanya harus seperti itu. Ya, tadi kita sudah uraikan, ada orang baik yang dia kalau tak lakukan itu tak terpilih, akhirnya dia lakukan juga itu. Dia orang baik nih. Nah, ini dalam kondisi yang memang carut marut gitu Bu ya. Nah, maka orang yang tadi ngasih sembako ke ibu itu dia sedekah. Nah, itu penjelasan rinciannya yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Ya. Ya. Kalau saya mau jadi gubernur, saya kasih ibu mobil satu. Ibu terima? Terima. Padahal saya orang tidak layak untuk itu. Saya jurusan agama, kok tiba-tiba masuk politik, kan tidak layak saya. Nah, berarti tidak boleh. Artinya merdeka sajalah kita, merdeka saja kita dalam hal ini. Tapi ada pula, misalnya ada ustadz kita, tapi saya menganggapnya kelakar. Ya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Saya anggap ini kelakar dari beliau. Ya, ya bukan berarti serius itu, tidak nampaknya. Ya, tidak serius. Tapi ada pula Pak Prabowo bilang kalau ada yang ngasih caleg-caleg itu ke bapak ibu, ambil aja katanya, karena itu juga uang rakyat katanya. Nah, tapi ini kita elakkan lah. Ya, ini syubhat ya, ini syubhat. Ada banyak rezeki dari itu. 50.000 ya. Nah lo kan tuh deh caleg tuh magi agak 5 juta ada buat Bu. Ada yang bisa sanggup? Pak Haji, pun Pak Haji jadi caleg. Sanggup kasih 5 juta per orang ya? Nah itu rasanya. Ya mungkin ada juga lah ya, sultan barangkali ya. Tapi yang standar sekarang rasanya untuk daerah kita ini nampaknya tidak ada yang seperti itu. Jadi tolak saja Bu ya, baik dalam berbentuk barang ataupun uang. Baik, ada yang lain? Cukup ya, baik Bu. Baik, demikian semoga kajian kita ini bermanfaat. Momennya kita angkat kajian ini karena persoalan dengan pergantian tahun baru dan cara kita menyambut tahun baru itu. Demikian semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin jika ada silap kata dan sikap kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.